Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sholli sodli wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hilangnya keberkahan ilmu anak karena perilaku buruk orang tua terhadap gurunya. Syekh Abdul Qadir adalah seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Murid-muridnya berasal dari berbagai kalangan. Ada anak orang kaya, ada anak penguasa, ada juga anak pedagang, dan ada anak-anak orang miskin. Di madrasah Syekh Abdul Qadir tidak ada diskriminasi. Semua murid diperlakukan sama. Di madrasah Syekh Abdul Qadir diperkenalkan ilmu dan lebih diutamakan adab atau sopan santun terhadap gurunya yang dijunjung tinggi. Termasuk adab atau sopan santun yang diajarkan adalah bagaimana murid berkhidmat dan meraih keberkahan dari gurunya. Sebuah kebiasaan bahwa ketika sang guru sedang menyantap makanan, maka murid-murid tidak ada yang ikut makan sebelum gurunya selesai. Ternyata ada tradisi meraih berkah ilmu dengan memakan sisa makanan gurunya. Syekh Abdul Qadir paham hal tersebut sehingga ia selalu menyisahkan makanannya untuk diambil oleh murid-muridnya. Seorang tamu yang datang menjenguk anaknya melihat hal itu dan berpikir bahwa anak-anak mereka yang belajar pada Syekh Abdul Qadir diperlakukan seperti babu atau kucing. Masa mereka diberikan sisa makanan dari gurunya? Pikiran kotor inilah yang menyebabkan orang tua murid tadi memprovokasi orang tua lainnya. Salah satu orang tua yang merupakan orang terpandang, kaya, dan penguasa termakan provokasi dan datang menghadap Syekh Abdul Qadir dan mengungkapkan keberatannya atas perlakuan sang guru kepada anaknya yang dianggap melecehkan kehormatannya dan kehormatan anaknya. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. Wahai Tuan Syekh, saya menghantar anak saya kepada Tuan Syekh bukan untuk jadi pembantu atau dilakukan seperti kucing. Saya hantar kepada Tuan supaya anak saya jadi alim ulama. Syekh Abdul Qadir hanya jawab ringkas saja. Kalau begitu, ambillah anakmu. Kalau begitu, ambillah anakmu. Kalau begitu, ambillah anakmu. Maka si bapak tadi mengambil anaknya untuk pulang. Ketika keluar dari rumah Syekh menuju jalan pulang, orang tua murid tadi bertanya pada anaknya beberapa hal mengenai ilmu hukum syariat. Ternyata kesemua soalannya dijawab dengan tepat dan rinci.
Maka bapak tadi berubah pikiran dan mengembalikan anaknya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Wahai Tuan Syekh, terimalah anak saya untuk belajar dengan Tuan kembali. Tuan, didiklah anak saya. Ternyata anak saya bukan seorang pembantu dan juga diperlakukan seperti kucing. Saya melihat ilmu anak saya sangat luar biasa bila bersama Tuan Syekh. Maka jawab Tuan Syekh Abdul Qadir, bukan aku tidak mau menerimanya kembali, tapi Allah sudah menutup pintu hatinya untuk menerima ilmu dariku. Allah sudah menutup putuhnya atau hati matanya, mata hatinya untuk mendapat ilmu, disebabkan orang tua yang tidak beradab kepada guru. Ternyata orang tua yang tidak beradab pada guru bisa menyebabkan anak-anaknya menjadi korban kehilangan keberkahan ilmu dari guru-gurunya. Begitulah adab dalam menuntut ilmu. Anak, ibu, ayah, dan siapapun perlu menjawab adab kepada guru. Kata ulama, satu prasangka buruk saja kepada gurumu, maka Allah haramkan seluruh keberkahan yang ada pada gurumu kepadamu. Kisah ini adalah refleksi untuk para orang tua siswa. Sia-sialah kita menyekolahkan anak kita kalau pada akhirnya ilmu yang diperolehnya tidak berkah. Karena kita sebagai orang tua yang tidak beradab kepada guru, sehingga anak-anak kita pun menjadi kehilangan adab kepada gurunya. Seperti Bapak, Ibu, Saudara, sahabat ketahui bahwa orang tua anak kita itu terdiri dari satu, orang tua biologis, yaitu ibu dan bapaknya yang mengandung. Orang tua pendidikan, yaitu guru kita, kiai kita, syekh kita, alim ulama, di mana tempat kita menuntut ilmu adalah guru kita, orang tua kita. Orang tua pendidikan dan latihan. Putra-putri ibu juga berlatih ekstrakurikuler. Maka pelatihnya adalah orang tua kita yang melatih kecerdasan pikiran, kecerdasan hati, juga kecerdasan keterampilannya. Suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Juga anak kita memiliki saudara-saudaranya yang lebih tua atau kakak-kakaknya. Dan itu pun sebagai kakaknya juga sebagai pengganti orang tua kita. Tak kala orang tua tidak ada di tempat atau memang sudah meninggal dunia. Jadi kakak adalah pengganti orang tua tak kala orang tua tidak ada di rumah atau tak kala orang tua kita sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman atas ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.